Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi informasi organisasi. Pendahuluan. Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi adalah pemikiran Carl Weick mengenai teori informasi organisasi. Bertolak belakang dengan pemikiran Weick mengenai birokrasi, Weick memandang struktur organisasi sebagai hasil dari pola-pola interaksi yang terjadi dalam organisasi. Sibernetik adalah suatu cabang ilmu komunikasi atau disebut juga tradisi yang mengaruh kepedulian terhadap masalah-masalah komunikasi dan arus informasi sebagai salah satu sistem yang bersifat kompleks. Pemikiran Weick masuk ke dalam kelompok ini. Teori informasi organisasi memiliki kedudukan penting dalam komunikasi karena menggunakan komunikasi sebagai dasar atau basis bagaimana mengatur atau mengorganisasikan manusia dan memberikan pemikiran rasional dalam memahami bagaimana manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah struktur yang terdiri atas sejumlah posisi dan peran, tetapi merupakan kegiatan komunikasi. Sehingga sebutan yang lebih tepat sebenarnya adalah organizing atau mengorganisasi yang menunjukkan proses daripada organization atau organisasi. Karena organisasi adalah suatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Beberapa ahli teori komunikasi organisasi menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem yang hidup atau living system yang melakukan proses kegiatan untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan fungsinya. Suatu organisasi harus memiliki suatu prosedur untuk mengelola seluruh informasi yang ingin diterima atau dikirimkan untuk mencapai tujuannya. Organisasi adalah sistem karena terdiri atas orang-orang atau kelompok yang saling berhubungan. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Untuk dapat memahami secara lebih baik proses ini dan sebelum kita membahas mengenai teori informasi organisasi oleh Carl Weick, kita akan terlebih dahulu membahas dua teori penting yang memberikan pengaruh besar pada teori informasi organisasi, yaitu teori sistem dan teori evolusi sosial kultural. Untuk materi yang kedua adalah asumsi teori informasi organisasi. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasikan anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Terdapat beberapa asumsi yang menjadi teori ini, yaitu bahwa suatu organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya, dan organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Yang pertama, organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Suatu organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi berarti bahwa organisasi bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuan. Contoh, pemerintah sebagai organisasi ingin memberikan bantuan kepada masyarakatnya dalam menghadapi pandemi COVID. Akan tetapi, bantuan tepat sasar pemerintah mencari informasi kepada pemerintah daerah mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan di daerah. Hal ini penting agar pemerintah bisa memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan masyarakatnya melalui informasi pemerintah daerah. Pada dasarnya, informasi memiliki dua tugas utama untuk dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber, yaitu organisasi harus menafsirkan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan. Yang kedua, organisasi harus mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi anggota organisasi. Yang kedua, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya. Dalam hal ini, organisasi perlu memutuskan siapa anggota yang paling mengetahui atau yang paling berpengalaman dalam menangani informasi tertentu. Siapa atau departemen apa yang paling mampu untuk menangani informasi. Contohnya dalam menangani pandemi COVID, pemerintah seringkali dihadapkan dengan informasi yang tidak jelas atau tingkat ambiguitasnya. Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan statement bahwa musim kemarau atau suhu tinggi dapat membunuh virus ini. Informasi ini tentu berasal dari orang yang sekitar Presiden. Menurut peneliti, dalam hal ini Presiden kurang bisa mengurangi ambiguitas sebuah informasi, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat. Semestinya Presiden hanya mendengar informasi mengenai hal ini misalnya dari Menteri Kesehatan yang kredibel.
Yang ketiga, organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Menurut Wei, kegiatan organisasi ini berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi dan proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama di antara para anggota organisasi. Contoh, karena terjadi pandemi, pemerintah sebagai organisasi harus tetap berkomunikasi dengan anggota-anggotanya, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, melainkan dengan baik dan dapat mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebuah informasi. Masing-masing kementerian atau bagian dalam organisasi, pemerintah saling memberikan informasi. Hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara bagian dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu strategi komunikasi. Weik mengajukan dua strategi komunikasi dalam upaya mengurangi ketidakpastian. Yang pertama, siklus perilaku, dan yang kedua, aturan bersama. Yang pertama, siklus perilaku. Perilaku saling berkaitan satu sama lain. Ketika anggota organisasi berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, maka mereka akan melalui siklus perilaku komunikasi ini. Siklus ini sering disebut rutinitas kerja yang memungkinkan anggota organisasi melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas. Siklus ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu aksi, merupakan suatu pernyataan atau perilaku individu yang mengacu pada pernyataan, komunikasi, dan perilaku yang menunjukkan ketidakpastian seseorang. Tindakan ini tidak penting dan tidak berarti apa-apa. Contohnya seperti seorang pemimpin meminta bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, interaksi atau respon merupakan reaksi terhadap aksi yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi terhadap informasi yang tidak pasti dan disampaikan dengan hasil dari aksi sebelumnya. Contohnya seperti seorang asisten meminta penjelasan atau klarifikasi mengenai tugas atau suatu pekerjaan yang diberikan dari pemimpinnya. Yang ketiga, penyesuaian tanggapan terhadap respon yang merupakan penyesuaian terhadap informasi yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, seorang bos kepada asistennya, bos memberikan pekerjaan, kemudian asistennya meminta penjelasan atau klarifikasi mengenai pekerjaan tersebut. Kemudian bos tersebut dan asisten memberikan bantuannya. Kemudian bos mengucapkan terima kasih. Yang keempat yaitu interaksi ganda, merupakan siklus dari aksi, respon, dan penyesuaian dalam berbagai pertukaran informasi. Interaksi ini mengacu pada sejumlah siklus komunikasi untuk membantu anggota dalam mengurangi ketidakpastian informasi. Contohnya seperti mengadakan pertemuan atau konferensi dengan anggota dan membahas tentang pekerjaan dan bagaimana cara menindaklanjutinya. Yang selanjutnya, aturan bersama. Perilaku dalam siklus perilaku tindakan anggota organisasi dikontrol oleh aturan bersama untuk memandu rutinitas yang tidak digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang telah dihadapi. Menurut Wells dan Turner, aturan mengacu pada paduan yang telah dibuat organisasi untuk analisis ketidakpastian suatu informasi sekaligus memandu dalam memberikan tanggapan pada informasi. Aturan dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Berikut aturan yang dimaksud antara lain. Yang pertama, aturan durasi atau duration. Aturan ini mengacu pada pilihan yang dibuat organisasi untuk melakukan komunikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Hal ini digunakan untuk mengurangi apabila ada bertanya kepada orang yang tidak tepat dan bertanya kepada orang yang lebih efisien dan tepat dapat menyediakan informasi. Yang kedua, aturan personel untuk meningkatkan efisien dengan meminta anggota untuk langsung bertanya kepada orang-orang tepat. Aturan ini menyatakan bahwa orang yang paling tahu harus muncul sebagai sumber informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, aturan keberhasilan atau sukses digunakan ketika organisasi memilih menggunakan suatu rencana komunikasi yang telah terbukti efektif pada masa lalu dalam mengurangi ketidakpastian informasi. Contohnya, universitas mengetahui bahwa pernyataan dari calon potensial mahasiswa dapat dijawab melalui brosur
telah disiapkan setelah melalui proses riset terhadap kebutuhan mahasiswa. Yang keempat, aturan usaha atau effort. Untuk memandu organisasi dalam memilih suatu strategi informasi yang membutuhkan paling sedikit usaha untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, universitas membuat brosur untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan, atau suatu perusahaan memasang layanan telepon otomatis untuk mengurangi ketidakpastian. Yang selanjutnya, organisasi menggunakan 3 prinsip dalam menghadapi ketidakpastian. Yang poin A yaitu organisasi menganalisis hubungan di antara ketidakpastian informasi ketika sebuah pesan atau informasi memiliki ketidakpastian. Poin B, sejumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Anggota organisasi melihat bahwa aturan tersedia bagi mereka dalam menghadapi ketidakpastian. Poin C mengenai hubungan langsung di antara sejumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakpastian yang ada. Sejumlah besar siklus digunakan, maka semakin besar kemungkinan ketidakpastian bisa dikurangi dengan hanya menggunakan beberapa siklus. Materi selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian. Komunikasi dan interaksi merupakan langkah yang dapat mengurangi ketidakpastian. Selama proses interaksi ini, Anda akan bergerak dari ketidakpastian tinggi atau ekuivokalitas tinggi menuju ke ekuivokalitas rendah. Proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan proses evolusi yang terdiri atas 4 tahap atau 3 bagian, yaitu yang pertama, penerimaan informasi atau enactment, yang kedua seleksi, dan yang ketiga retensi. Pertama, penerimaan informasi atau enactment. Tahap pertama dalam proses untuk mengurangi ketidakpastian adalah tahap penerimaan informasi. Istilah yang digunakan Carl Dweck pada tahap penerimaan informasi ini adalah enactment. Pada tahap ini, orang akan memberikan perhatiannya terhadap rangsangan atau stimuli dan mengetahui adanya ketidakpastian. Contohnya, universitas melakukan promosi untuk menarik calon mahasiswa. Dan untuk mengurangi ketidakpastian, maka universitas memberikan kriteria calon mahasiswa yang diinginkan. Yang kedua, seleksi. Proses seleksi adalah proses di mana anggota organisasi menerima informasi yang relevan dan menolak informasi yang tidak relevan. Seleksi berfungsi untuk menyempitkan atau mengerucutkan luasnya persoalan dengan cara menolak alternatif yang tidak ingin ditangani pada saat itu. Proses ini merupakan upaya menyingkirkan ketidakpastian yang muncul dari informasi yang diterima pada tahap awal. Contoh, dalam mengatasi keselamatan kerja, kepala pabrik lebih fokus pada pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan serius atau fatal daripada kecelakaan yang tidak serius. Yang ketiga, retensi. Retensi adalah proses menyimpan beberapa informasi yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Contoh, ketika tim memfokuskan perhatian kepada masalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mesin pabrik, maka pengetahuan serupa dapat digunakan untuk menghadapi masalah serupa di masa yang akan datang.